Dinodai Sepupu Bab 30 Ending. Buah hati tercinta. Bara sangat senang mendengar kabar baik dari dokter yang memeriksa kondisi Hana. Saat ini benihnya sedang tumbuh di rahim Hana. Dia ingin segera memberitahukan berita bahagia itu kepada istrinya yang masih menutup mata. Dia ingin tertawa mengingat sikap Hana tadi yang membuatnya bingung. Ternyata wanita yang dia cintai itu sedang mengandung anaknya. Dia pun memegang jemari Hana lalu menciumnya. Dia sangat terkejut tetapi bahagia karena istrinya tersebut terbangun dari pingsannya. "Aku mual, Bang." Hana berusaha bangun dari rebahan. Bara pun membantunya. "Aku mau muntah." "Jangan dekat-dekat." Dia mendorong tubuh suaminya itu. "Apa anak kita sangat membenci papanya?" Bara melontarkan pertanyaan itu. Hana bingung mendengar pertanyaan Bara. "Apa maksud Abang?" "Kamu hamil, sayang." Bara pun langsung memeluk Hana. "Apa? Abang serius?" Mata Hana berkaca-kaca. Dia sangat terharu karena kembali merasakan nikmat hamil setelah mengalami keguguran beberapa bulan yang lalu. "Iya sayang, terima kasih." Bara melepas pelukan lalu mencium kening Hana. "Aku terharu, Bang." Hana pun menitikkan air mata bahagia. Bara merasa menjadi laki-laki paling beruntung karena istri yang dia cintai kini kembali mengandung benihnya. Dia berjanji akan menjaga baik-baik sang buah hati yang belum melihat dunia. Dia tidak akan biarkan Hana bersedih seperti saat kehamilan sebelumnya. "Akhirnya, sebentar lagi aku punya ponakan." Amira sambil menggendong anaknya memasuki kamar Bara dan Hana. Dia pun memilih duduk di samping iparnya. "Iya, Mir, ini anugerah terindah." Hana memberikan balasan sambil mengusap perutnya. "Arya akan segera punya teman main," ucap Bara sembari memegang pipi anak Amira. "Iya, Bang." Amira mengembangkan senyuman. Hana terharu melihat pancaran keceriaan dari wajah Amira. Dia sangat bersyukur karena sang adik ipar memiliki suami yang mampu memberikan kebahagiaan, juga menerimanya apa adanya. Amira juga mengaku kalau dirinya tidak pernah menyesali kehadiran anaknya, walaupun berawal dari kesalahan. "Oh ya, kami akan segera pindah ke rumah orang tua Bang Arga." Amira kembali membuka suara. "Kamu serius?" tanya Bara. "Serius banget, Bang. Aku gak boleh egois. Kasihan mertuaku hanya tinggal berdua di rumah mereka. Bang Arga sebagai anak satu-satunya harusnya selalu ada untuk mereka." Amira memberikan penjelasan. Hana kembali terharu setelah mendengar penuturan Amira. Dia tidak menyangka kalau sepupunya yang dulu sangat manja kini mampu bersikap dewasa. Bara juga bangga melihat perubahan Amira. Dia pun mengusap kepala adiknya itu sambil tersenyum. Usia kehamilan Hana kini memasuki 6 bulan. Perhatian yang Bara tunjukkan makin besar kepadanya. Saat berada di kantor pun, laki-laki itu berkali-kali menghubungi Hana agar tidak lupa makan dan minum vitamin ibu hamil. Rasa cinta yang Hana miliki pun makin besar terhadap Bara. Dia sangat bersyukur memiliki suami seperti kakak sepupunya itu. Dia sering senyum-senyum sendiri jika membayangkan dirinya akan melahirkan anak dari laki-laki yang dia kenal sejak kecil. Dulu, dia tidak pernah berharap berjodoh dengan Bara, walaupun mereka sering dijodoh-jodohkan oleh orang tua mereka.
Hana selalu berpikir kalau Bara adalah laki-laki pengumbar cinta. Sementara Bara menganggap Hana sebagai anak ingusan karena selisih usia mereka yang cukup jauh. Kalau anak kita udah lahir, kamu lebih cinta dia atau abang sayang? Tanya Bara kepada Hana. Saat ini, mereka memilih berbaring di kamar setelah menunaikan salat Isya. Itu pertanyaan apa sih, Bang? Abang dan anak kita segalanya bagiku. Cintaku untuk kalian berdua sama aja. Hana mengusap pipi Bara. Justru aku yang sering berpikir tentang abang. Berpikir tentang apa? Bara meraih tangan Hana lalu menciumnya. Maraknya perselingkuhan yang terjadi sekarang membuatku berpikir jauh. Aku takut jika abang juga akan melakukan hal yang sama. Hana mengembuskan napas berat. Bara langsung mendekatkan jari telunjuk kanannya ke bibir Hana. Stop berpikiran seperti itu. Abang akan menjaga hati ini hanya untuk kamu. Dia mengarahkan tangan Hana ke dadanya. Aku selalu berharap agar cinta abang hanya untukku selamanya. Tanpa kamu minta, abang akan melakukan itu. Abang cinta banget sama kamu, sayang. Bagi abang, kamu yang terindah dan terbaik. Jadi, abang harap agar kamu tidak berpikiran yang aneh-aneh. Fokus aja pada keluarga kecil kita. Bara mendaratkan kecupan di kening Hana, lalu berpindah ke mata, pipi, hidung, kemudian bibir. Kedua insan itu pun akhirnya menjalankan tugas suami istri. Mereka sangat bahagia dan menikmatinya. Bara selalu bangga dengan apa yang Hana lakukan kepadanya. Dia tidak pernah menyangka kalau istri yang dulu susah ditaklukkan itu kini selalu memberikan yang terbaik. Sementara Hana kadang merasa malu mengingat sikapnya yang dulu terhadap Bara. Dia sering mengabaikan suaminya itu dan berpikir untuk tidak tertarik kepadanya. Namun kenyataannya saat ini dia sedang mengandung benih laki-laki tersebut. Beberapa bulan berlalu, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hana melahirkan anak perempuan yang sangat cantik. Mereka menamainya Rena Dirgantara. Semua anggota keluarga sangat bahagia menyambut kelahiran Rena. Anak kita mirip papanya, tapi cantiknya mirip mamanya. Bara menggenggam jemari Hana, lalu menciumnya. Anak cewek biasanya mirip papanya. Hana memberikan balasan. Papanya kan ganteng. Makanya anak kita cantik. Bara menaikkan alisnya. Iya dong. Kalau nggak ganteng, nggak mungkin aku mau. Hana mengembangkan senyuman. Kalau dulu kamu nggak mau, abang pasti paksa. Jadi, kamu harus tetap mau. Bara tidak mau kalah dengan alasan Hana. Abang memang hobi maksa. Buktinya, aku sampai luluh. Karena abang ingin kamu yang melahirkan anak-anak abang. Terbukti saat ini, harapan abang jadi kenyataan. Terima kasih, udah kasih abang anak yang sangat cantik. Bara mendaratkan ciuman di dahi Hana. Pasangan suami istri itu pun tersenyum bahagia. Mereka tidak menyadari keberadaan Anita yang kini berdiri di dekat mereka sambil menggendong Rena. Wanita parubaya itu tersenyum melihat keharmonisan anak dan menantunya. Anita pun berdeham. Mami di sini. Bara sedikit terkejut melihat ibunya. Rena sepertinya haus, tapi nggak nangis sih. Mami nebak karena lihat mulutnya gerak-gerak. Anita tersenyum menceritakan tingkah Rena. Dia pun menyerahkan cucunya itu kepada Hana, lalu kembali beranjak menghampiri suami dan kedua besannya yang sedang berbincang sejak tadi. Haus ya sayang? Hana mendekatkan jari tangan kanannya ke mulut Rena.
Reaksi anaknya itu mengikuti sentuhan ibunya. Hana pun meminta Bara membaringkan Rena di sampingnya supaya lebih nyaman untuk memberikan ASI. Bara tersenyum melihat reaksi Rena yang semangat menikmati ASI Hana. Dia sangat bahagia memiliki istri dan anak yang menggemaskan. Bara tersenyum mengingat dirinya yang selalu menganggap Hana sebagai anak ingusan. Namun kenyataannya saat ini, wanita itu yang melahirkan anak untuknya. Dia bahagia dan bersyukur karena telah menjaga jodohnya sejak lahir. Dia berjanji pada diri sendiri untuk memberikan kebahagiaan kepada Hana. Dia akan menjadi suami yang didambakan adik sepupunya itu. Dia juga akan membuktikan kalau dirinya hanya mencintai ibu dari anaknya tersebut. Pernikahan yang diawali dengan sebuah kejadian di luar dugaan kini telah membawa Bara dan Hana pada hubungan yang harmonis. Apa yang terjadi di masa lalu merupakan jalan untuk mempersatukan mereka. Bara sempat berpikir kalau dia sangat berterima kasih kepada Amira. Berkat perbuatan adik bungsunya itu, kini dirinya memiliki anak dengan wanita yang sejak lama dia dambakan. Namun, dia tetap tidak membenarkan yang namanya kejahatan. Ternyata, cinta itu tidak dapat ditebak. Bara yang awalnya menganggap Hana sebagai anak ingusan, justru merasakan sesuatu yang berbeda terhadap adik sepupunya itu. Sementara Hana yang selalu menganggap Bara sebagai laki-laki penggemar cinta, akhirnya luluh dengan cinta ayah dari anaknya itu. Mereka pun akhirnya hidup bahagia hingga kini telah memiliki buah hati tercinta. Bara sangat bersyukur memiliki istri seperti Hana. Begitu juga sebaliknya. Semua anggota keluarga turut bahagia melihat keromantisan dan keharmonisan mereka. Terima kasih telah mengikuti kisah Bara dan Hana. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki makin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.